Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Wafid dan Wayan Koster dan Muhammad Nasaruddin cukup jadi saksi terkait Susilo Bambang Yudhoyono atas kasus Hambalang. Jadi proyek Hambalang dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mangkrak dan ratusan miliar kerugian negara. Banyak yang tersangkut melakukan perbuatan korupsi sampai berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Antara lain Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Andi Malarangen, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Muhammad Nasaruddin. Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono diduga terlibat di dalam kasus tersebut, tetapi tidak dijadikan sebagai tersangka. Yang diduga ikut terlibat dalam proyek Hambalang tersebut adalah Muhammad Nasaruddin, Wafid, dan Wayan Koster. Karena informasi yang disampaikan Muhammad Nasaruddin menyampaikan informasi kepada masyarakat umum dengan pembicaraan Wafid dan Wayan Koster mendatangi Muhammad Nasaruddin. Katanya ini ada uang 10 miliar bagianmu. Lalu dijawab Muhammad Nasaruddin, semua data-data masalah Hambalang sudah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi belum disebut tersangkanya. Lalu dijawab Wafid dan Wayan Koster, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah diamankan katanya. Mungkin diamankan dalam bentuk dikasih uang mungkin ya. Lalu dalam pikiran Muhammad Nasaruddin, hebat sekali mereka ini bisa mengatur Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan komunikasi Muhammad Nasaruddin, Wayan Koster dan Wafid bisa dijadikan sebagai saksi dan juga dia bisa dijadikan sebagai saksi, dan kesaksiannya cukup kuat pembuktiannya untuk menjadikan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tersangka dalam perkara korupsi atas proyek mangkrak Hambalang tersebut. Berdasarkan KUHP, untuk dapat menghukum seseorang minimal memenuhi 2 alat bukti dan hakim menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Padahal dalam perkara Susilo Bambang Yudhoyono terkait korupsi atas proyek Hambalang sudah ada 3 orang saksinya, yaitu Muhammad Nasaruddin, Wayan Koster, dan Wafid. Berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu mencari-cari saksi lagi. Sudah cukup 3 orang, Muhammad Nasaruddin, Wayan Koster, dan Wafid sebagai saksi yang mengetahui secara langsung masalah korupsi proyek Hambalang tersebut. Karena keterangan seorang saksi berdasarkan ketentuan, keterangan seorang saksi ada 3. 1. Apa yang didengarnya secara langsung. B. Apa yang dilihatnya secara langsung. C. Apa yang dialaminya secara langsung. Jadi hanya ketiga ini yang bisa dijadikan seseorang itu menjadi saksi. Harus langsung diketahui permasalahan, harus langsung didengar secara langsung perkataan-perkataan terkait dengan masalah tersebut. Dan juga dia harus melihat secara langsung apakah ada uangnya dan sebagainya. Dan harus dialami secara langsung apa mereka alami, apakah menerima dan sebagainya. Jadi kalau keterangan seorang saksi tidak boleh kata-kata menduga-duga. Dia harus apa yang dilihatnya secara langsung, apa yang didengarnya secara langsung, apa yang dialaminya secara langsung. Berdasarkan keterangan ketiga poin ini, berarti ketiga saksi itu baik Muhammad Nasaruddin, Wayan Koster, dan Wafid pasti mereka mengetahui kasus proyek Hambalang tersebut secara langsung, baik dia didengar secara langsung
baik dilihat secara langsung, baik dialami secara langsung. Jadi ketiga-tiga saksi tersebut dapat memberikan keterangan itu sesuai dengan apa yang dengarnya dan dilihatnya dan dialaminya secara langsung terkait dengan proyek mangkrak Hambalang tersebut. Dan sampai dana-dananya pun kemana mereka mesti tahu. Karena dalam ketentuan hukum pidana, di dalam yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan di sana bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang minimal didukung dua alat bukti dan hakim yakin. Jadi samping terbukti dua alat bukti tersebut saling satu sama lain berhubungan dan hakim yakin. Padahal ini perkaranya sudah ada 3 orang saksi, sudah lebih dari cukup. Sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu lagi capek-capek dia mencari saksinya tersebut. Cukup 3 orang tersebut dijadikan saksi, sudah cukup untuk menghukum Susilo Bambang Yudhoyono dalam proyek Hambalang tersebut. Jadi harapan saya supaya KPK cepat menangani masalah tersebut, cukup 3 orang tersebut dijadikan saksi sebagai saksi untuk menentukan Susilo Bambang Yudhoyono ini sebagai tersangka dalam proyek mangkrak Hambalang tersebut. Sekian dan terima kasih.